Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ladira dengan NIM 211541011 dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Infrastruktur dan Kemajuan Teknologi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten 50 Kota dengan dosen pengampu yaitu Bapak Beryantoni SE, MSc. 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang. Pembangunan ekonomi merupakan sarana untuk mempercepat pemulihan perekonomian dan sarana untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan ekonomi tentunya berkaitan dengan mengatasi berbagai macam permasalahan dalam perekonomian, antara lain mengatasi kesenjangan ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan, pengangguran, dan permasalahan ekonomi lainnya. Dalam pelaksanaannya, pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi karena pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi juga mempercepat proses pembangunan ekonomi, seperti halnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 50 Kota. Pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan dari Saadatul dan Dinar. Pembangunan infrastruktur juga menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi. Dengan infrastruktur yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi akan berjalan dengan seimbang karena adanya ketersediaan infrastruktur tersebut. Dengan infrastruktur yang memadai dapat juga berpengaruh terhadap kemakmuran masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, seperti mempermudah akses antar daerah, meningkatkan kesempatan kerja, dan meningkatkan konsumsi masyarakat. Infrastruktur dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai landasan pembangunan yang baik secara regional maupun nasional. Hal ini dilihat dari bukti alokasi pembangunan infrastruktur. Salah satu penyebab utama penggunaan internet adalah media sosial. Tingkat penggunaan media sosial di ASEAN termasuk yang tertinggi di dunia. Penggunaan media sosial atau internet secara umum dianggap sebagai pintu gerbang pertama untuk menggunakan teknologi digital secara lebih ekonomis dan produktif. Dalam dunia bisnis, teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya digunakan sebagai alat transaksi, namun juga sebagai alat untuk menghasilkan keuntungan ekonomi. Tetapi pada kenyataannya, teknologi atau internet banyak digunakan pada anak-anak yang masih di bawah umur. Internet banyak digunakan oleh anak-anak tanpa ada pengawasan dari orang tua. Orang tua seharusnya membatasi penggunaan internet untuk anak-anak di bawah umur. Nah, seperti terlihat dari grafik tersebut, di mana ini adalah produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha dalam juta rupiah. Nah, seperti yang kita lihat dari grafik tersebut, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 50 Kota dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha yang bisa dilihat dari BPS Kabupaten 50 Kota. Nah, pada tahun 2018 PDRB Kabupaten 50 Kota berjumlah 10.653.264. Kemudian naik pada tahun 2019 sebesar 11.192.423 dan kemudian pada tahun 2020 pada angka 11.062.317 dan pada tahun 2021 sampai 2023 terus mengalami kenaikan. Seperti halnya tabel 2 ini atau grafik 2 ini, dengan grafik itu panjang jalan dan kondisi jalan di Kabupaten 50 Kota. Nah, pada grafik tersebut kita lihat pada tahun 2018 kondisi jalan yang sedang berada pada angka yang tinggi yaitu sebanyak 99,9 km dan kondisi jalan yang rusak berada pada angka yang sedikit yaitu 6,32 km. Begitu juga pada tahun 2019 kondisi jalan yang sedang berada pada angka 92,79 dan pada kondisi rusak berada pada angka sedikit yaitu 11,78.
Tetapi pada tahun 2020 kondisi dengan angka yang banyak berada pada kondisi jalan yang baik, yaitu sebesar 91,14 kilo. Dan dari tahun 2021 sampai 2023 kondisi jalan yang baik terus meningkat. Nah, pada grafik di samping itu yaitu presentasi penduduk usia 5 tahun ke atas, bisa kita lihat pada tahun 2018 presentasi tertinggi pada ini adalah yang tidak pernah mengakses internet, yaitu sebesar 73,3%, sedangkan yang pernah mengakses internet sebesar 26,7%. Nah, kita lihat sekarang bahwa penduduk usia 5 tahun ke atas itu sudah banyak mengakses internet, dan perlu diperhatikan lagi bagi orang-orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya agar jangan terlalu sering mengakses internet atau membatasi penggunaan internet terutama pada anak usia di bawah umur. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengaruh infrastruktur dan kemajuan teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi. Bagaimana pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, bagaimana pengaruh kemajuan teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui apakah infrastruktur dan kemajuan teknologi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, untuk mengetahui apakah infrastruktur mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, untuk mempengaruhi apakah kemajuan teknologi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat bagi penulis. Manfaat dari penelitian ini bagi penulis yaitu mengetahui seberapa pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya infrastruktur dan kemajuan teknologi. Yang kedua yaitu manfaat bagi masyarakat. Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah penelitian ini memberikan data akurat tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang berhubungan dengan infrastruktur dan kemajuan teknologi. Informasi ini bisa digunakan oleh pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang tepat dan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pentingnya pembangunan infrastruktur dan kemajuan teknologi. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Landasan teori. Landasan teori adalah pernyataan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan variabel-variabel yang kuat. Dan dasar pemikiran juga dapat diartikan sebagai pernyataan eksplisit suatu teori yang menjadi bahan evolusi dan penelitian kritis. Pentingnya landasan teori dalam sebuah penelitian terlihat dari isinya, termasuk teori dan temuan penelitian sebelumnya. Teori dan hasil penelitian sebelumnya dijadikan sebagai kerangka teori untuk menyelesaikan penelitian yang dilakukan. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas suatu perekonomian untuk memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih mengacu pada perubahan kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data seperti produk domestik bruto atau PDB dan pendapatan manufaktur per kapita. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan tingkat kenaikan pendapatan nasional real pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional real pada tahun sebelumnya. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin cepat peningkatan produksi daerah, sehingga semakin baik pula prospek pembangunan daerah. Teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu teori klasik. Pandangan klasik menyatakan bahwa ketika jumlah penduduk meningkat dan sumber daya menjadi langka, suatu negara akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Berikut beberapa ahli yang merumuskan teori pertumbuhan ekonomi klasik, yaitu Adam Smith, yaitu filsuf dan ekonomi, menyusun teorinya dalam sebuah buku berjudul Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Adam Smith dalam bukunya menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan penduduk mempengaruhi pertumbuhan produksi dan output. Di sini saya hanya mencantumkan satu para ahli, yaitu Adam Smith.
Yang kedua yaitu teori neoklasik. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat distabilkan oleh 3 faktor penting: tenaga kerja, modal, dan teknologi. Dan ini adalah ahli yang mendukung teori pertumbuhan neoklasik, yaitu adalah teori pertumbuhan ekonomi Robert M. Solow, yaitu berfokus pada aktivitas produktif yang dilakukan oleh masyarakat yang menggunakan modal, penggunaan teknologi modern, dan hasil atau produknya. Yang ketiga yaitu teori historis. Teori pertumbuhan ekonomi historis berfokus pada mengkaji proses perkembangan ekonomi dari zaman prasejarah hingga masyarakat industri dan global dengan tingkat konsumsi yang tinggi. Nah, sebenarnya ada 3 ahli yang mendukung dari teori ini, tetapi saya hanya memasukkan satu, yaitu Werner Sombart percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dapat difasilitasi karena masyarakat terdiri dari struktur organisasi dan ideologi yang berbeda. Tahapannya terdiri dari ekonomi tertutup, kerajinan, dan pertumbuhan dan kapitalisme. Yang keempat yaitu teori pertumbuhan ekonomi modern. Teori ini didukung oleh Walt Whitman Rostow dalam bukunya Stage of Economic Growth yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dibagi menjadi 5 tahap. Tapi saya di sini hanya memasukkan 3 tahap. Yaitu yang pertama, masyarakat tradisional merupakan suatu tahapan di mana kegiatan produktif masih sederhana dan tidak rumit. Perlepasan landas adalah tahapan dalam proses transisi masyarakat dalam menerapkan ilmu pengetahuan modern pada produksi pertanian dan industri. Take-off adalah tahap di mana suatu masyarakat memperkuat dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan melalui investasi yang efektif dan tabungan yang produktif. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, sumber daya manusia, ada sumber daya alam, kemajuan iptek, tingkat inflasi dan suku bunga, tenaga manajerial dan organisasi produksi, dan yang terakhir ada aspek sosial dan budaya. Infrastruktur. Berdasarkan laporan Bank Dunia atau World Bank tahun 1994, infrastruktur merupakan payung bagi banyak kegiatan atau modal bersama sosial. Berdasarkan Deep Economic Minggu 2006, infrastruktur merupakan bentuk investasi yang dilakukan oleh pemerintah, dan infrastruktur merupakan wujud modal sosial. Infrastruktur memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja perekonomian. Ada 3 aspek hubungan antara ekonomi dan infrastruktur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh kemudahan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana seperti pelayanan transportasi, ketersediaan air minum, dan lain-lain. Yang kedua, infrastruktur merupakan penggerak kegiatan perekonomian seperti adanya sarana dan prasarana umum yang menjadi landasan kegiatan perdagangan suatu perekonomian. Yang ketiga, prasarana adalah sarana produksi. Kemajuan teknologi. Teknologi adalah teknologi digital telah membawa banyak perubahan dalam aspek kehidupan dalam berbagai hal, khususnya di bidang perekonomian. Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh World Bank 2021, terdapat hubungan positif antara tingkat penggunaan teknologi digital dengan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Menurut penelitian Prihawarwantoro tahun 2020, sektor teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu sektor paling dinamis dan paling cepat berkembang di Indonesia. ICT telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, baik itu peningkatan produktivitas maupun penguatan masyarakat melalui akses yang cakupannya luas terhadap informasi dan teknologi. Dan teknologi tidak bisa dilepaskan dari globalisasi yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi mempunyai dampak negatif dan positif bagi penggunanya. Ini adalah beberapa penelitian terdahulu. Pertama dari Absif Lavianari Wood, Winat Sahritua Siregar dengan judul Pembangunan Infrastruktur terhadap Pembangunan Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Selatan. Yang kedua dari Milda Rizky Rahmawati, yaitu dengan judul Pengaruh Analisis Pengaruh Teknologi Digital terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa. Dan yang ketiga Rudra P.
Braden dengan judul Investigating the Causal Relationship Between Transportation Infrastructure, Financial Penetration, and Economic Growth in G20 Countries. Yang keempat adalah Nur Rifai, Edi Yusuf, Agung Gunanto, Joko Hadi Susilo dengan judul Analysis of Economic Growth Through Technological Advancement, Investment, Labor, and Education. Adalah kerangka konseptualnya di mana pertumbuhan ekonomi sebagai variabel Y, infrastruktur X1, dan teknologi X2. Hipotesisnya, HA variabel infrastruktur signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, HO variabel infrastruktur tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. HA variabel kemajuan teknologi signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, HO variabel kemajuan teknologi tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Bab 3 yaitu metodologi penelitian. Jenis dan sumber data. Jenis penelitian secara teori data dapat dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari objek penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Yang kedua yaitu sumber data. Sumber data dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, data sekunder dan data primer. Kuncoro 2009. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari orang, biasanya lembaga pemerintah, organisasi internasional, dan lain-lain. Kalau data sekunder, karena peneliti tidak terlibat langsung dalam proses pengumpulannya, sedangkan data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung dari peneliti. Semua data ini diperoleh dari survei lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data eksklusif. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, penelitian kepustakaan. Dengan kata lain, bisa memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana mengumpulkan bahan-bahan membaca buku atau referensi yang berkaitan dengan judul dan mendiskusikan penelitian ini. Yang kedua, pendataan BPS. Data bisa diakses dari Badan Pusat Statistik melalui internet. BPS menyediakan beberapa cara yang mudah untuk mengakses data statistik yang disediakan, seperti situs web, layanan, dan aplikasi BPS. Populasi dan sampel. Yang pertama yaitu populasi menurut Sugiono 2013. Menurut Sugiono 20.013.115 mengatakan populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang kedua yaitu sampel. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari berbagai lembaga terkait dengan Badan Pusat Statistik. Dalam penelitian ini teknik purposive sampling digunakan. Kriteria yang digunakan untuk pengambilan sampel ini sebagai berikut. Data lengkap dan akurat semua variabel, yaitu data mewakili kondisi ekonomi di kabupaten 50 kota secara menyeluruh. Metode analisis data. Teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Sebelum model akan diuji, asumsi klasik agar hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala multikolonialisme, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik digunakan agar tidak terjadinya penyimpangan yang serius dari asumsi yang harus dipenuhi dalam metode ini. Selanjutnya itu variabel penelitian. Variabel yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari dua, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat yaitu variabel dependen atau Y. Variabel dependen ini merupakan yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dikarenakan adanya variabel bebas. Besarnya variabel terikat ini bergantung kepada besarnya variabel bebas. Pada penelitian ini, variabel dependennya adalah pertumbuhan ekonomi di kabupaten 50 kota. Data yang dipakai adalah data dari Badan Pusat Statistik. Yang kedua adalah variabel independen atau variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi atau mengakibatkan timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini yaitu infrastruktur dan kemajuan teknologi.
Baiklah, sekian dari presentasi proposal saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.